Hanyar disambat. Nah, orangnya cungol. Cungol. Iya kan? Iya. Orangnya nongol, muncul. Oh iya, oke. Ya, Iya, Cungol. sama cungol. Muncul. Nongol. Sama-sama ul. Nongol. Bang. Apa lagi? Ini aku yang hendak berpandir. Aku sampai apal. Aku emosi nih Bang. Iya gimana? Soalnya podcast kita nih lawas kada produksi. Iya kan baru berapa bulan Mas Badiu? Baru berapa? Berapa menikah Manu berapa? 2 bulanan. 2 bulanan mau haikam. Ini 4 bulan. 4 bulan berarti tinggal 5 bulan lagi lahiran lah ya. Itu men orang bunting Bang. Ikam nih mau hulu-hulu aku serius hamuk kayak ini nya mulu. Allah. Jangan hahaha ikam. Ya kan kita kan masih ada kesibukan lain Mas Badiu. Ya kesibukan tapi mikir kita ini adalah darah seni. Iya. Seni tidak bisa dimatikan. Oh iya. Ya Nggak, kan? lebih baik. Apalagi satu mat aku nangis deh. Ini Iya. Jadi seni kita itu sejak kita SMA Bambang, SMA. Iya. Kalau sampai ikam nang awal si Widi tuh naksir. Nggak usah dibawa-bawa. Nggak usah kan. Ada mengingatkan ikam nambang. Iya. Kan ya kalau misalnya nih Mas Badiu pas ada kesibukan lain, ya Mas Badiu langsung syuting sendiri sama siapa gitu. Syuting sendiri. Iya. Bang, aku membekalahi wani, tapi men-syuting sendiri aku kada wani Bang. Mas Badiu, apa? ini gendang ini lama ndak kita mainkan. Bujur, aku nang ingat waktu gandang ini ya setiap acara penutupan ini kada tahu nih bisa kada aku anu. Ya mudah-mudahan pasti bisa Mas Badiu. Ya kan coba. Aku ingat benar waktu Mbak Ado nang iya. Mbak Uwit waktu Marpala itu kan. Iya. Ya, pastinya ketujuh dangar nang di Jakarta waktu iya, betul. Caligon. Astagfirullah. Bang. Halo. Bang. Hanyar disambat, Bang. Apa itu? Mas. Apa itu? Baca doa. Ini lo kan hanyar disambat langsung cungul. Nah, Selamat malam. Malam. Ini maaf ya Mbak ya. Iya. Melihat Aku wajah. yang minta maaf. Jangan aku aja. Aku yang anu, ya. Kalian kaget? Ya, Enggak. tapi kaget. ini Mbak Wiwin. Iya. lain adingnya kalau Wiwin Sihite. Wiwin Sihite. nang kemarin kita di Caligon. Cilegon. Iya, betul. Arya Duta. Ya, Yang di Arya Duta. ya bujur. Tadi kami hanya menyambat. Iya, baru kami ngobrol-ngobrol loh ini, Mbak. Marpala. Mapala. Iya, Marpala. Oh, Marpala. Bujur muntung. Terus langsung cungul. Nah, Muncul. Ya, Cungul. muncul cungul sama aja yang macam ada ulnya sama. Tapi ini bujur Mbak Win. Betul. Apa kabar? Baik, lihat batisnya Pak. ini loh kakiku aja. Ada Ini menyentuh kakiku tanah. aja. Apa kabar Mas? Baik Bambang, Mbak Mas Badiu? Win, alhamdulillah. Saya sudah sampai. Ya iya makanya Tepat waktu. aku rasanya kada percaya kayak itu. Hanyar tadi disambat. Iya, karena kita lama nggak Masa? podcast ini Mbak. Kalian panggil ya tadi ya. Wiwin gitu. Iya. Hadir. Mantap juga ilmunya ya. Iya. Kapan datang Mbak Win? Baru kan muncul langsung. Oh. Tiba-tiba acara saya di sana ke pending gara-gara dipanggil di sini. Kok ada yang manggil ya? Aduh gimana nih? Oh. Akhirnya kesini. Berarti ini ada unsur anunya nih. Magis. Ya. Jadi sudah kekuatan batin. Jadi Ya, datang. Jadi jangan pernah kita batin datang nanti datang Jangan, dulu. kita membatin. Contohnya Bawin datang kita pas membatin datang. Jangan kita pas membatin paman nang tukarin itu datangnya hancur anu kita. Iya kan? Iya betul. Tapi ini asli Mbak Win lah. Aku asli. Oh, Ori. Ada misi apa ini Mbak Win datang ke Aku ada podcast misi kita? untuk bertanya ke kalian. Jadi ya Oh. sampailah di sini. Sampai Mbak.
Makanya apa yang ini kada-kada sampai pemikiran ulun nah. Ya jangan disampai-sampaikan, Plan. Hah? Jangan disampai-sampaikan. Makanya hanyar disambat. Nah, orangnya cungol. Iya kan? Iya. Orangnya nongol muncul. Iya, Iya, cungol. sama cungol. Muncul. Nongol Sama-sama ul. Nongol. Ol. Ongol-ongol. Ya, apa itu? Sama. Mbak Win, aku bawa pertanyaan dari teman-teman. Terus kalian juga nyebut nama aku. Akhirnya nyampailah ke sini. Itu makanya itu yang membuat apalah mungkin di kiau. Wah, jangan-jangan nih kalau seandainya di kiau muncul. tidak kerja. Kada begawi-begawi ini produser ya kan? Apa Mbak Win mau nanya apa? Aku Nanti bawa dimarahin produser lagi loh Mbak miring-miring kayak gini. pertanyaan. Oh iya ya. Jadi aku lurus nih. Lurus aja ya. Iya. Produser lagi ubun-ubunnya bekukus. Aku nggak apa-apa lah pegang ini. nggak apa-apa. Teman-teman kan pertanyaannya dari teman-teman yang udah nonton Pojok Bang Dio. channel YouTube kalian. Alhamdulillah. Pojok Bang Dio. Apa ini Mbak yang mau Udah ditanyakan sangat apa? terkenal ya. Alhamdulillah. Nasional ya. Iya, sudah mulai terkenal. Imbah tuh tinggalan lagi. Yang contoh tadi makan gratis karena terkenal. Setelah tinggalan makan tidak gratis lagi. Apa ini Mbak Win mau ditanyakan? Berpengaruh ya. Berpengaruh. Berarti kalian harus terus Tetap berkarya Itu. Mbak. Tetap berkarya. Itu. kreatif. Di sini ada pertanyaan dari teman-teman nih. Oh, jadi kayak ini kisahnya Mbak. Belum nanya dia. Baluman kan? Baru mau nanya. Oh iya. Bisa terjun ke komedi. Oh, latar belakang kami bisa terjun ke komedi. Betul. Dari sebenarnya kami terjun di dunia komedi saya Mas Badiu ada faktor ketidaksengajaan saja Mbak. Ketemu. Juga karena faktor tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi. Dan untungnya sama-sama lucu. Hah? Sama-sama lucu atau enggak? Kadang-kadang lucu, kadang-kadang Kadang-kadang, enggak. Mbak, Ya kayak orang mencungul, kadang kayak Mbak Win tadi. Bayaran, Muncul-muncul. Tergantung bayaran. Tergantung bayaran. Kalau bayarannya cukup ya berarti kami lucu. Tapi kalau kurang-kurang kami tidak lucu biasanya. Iya. Ngaruh ya. Iya. Jadi kami tuh mulai kumpul-kumpul sama Mas Badiu di dunia komedi itu mulai tahun 90-an ya Mas Badiu. 89. 88. Zaman kita berkumpul di Udah nyari duit ya? Iya. Belum. Itu Masih berkumpul kumpul-kumpul aja. BKKNI zaman ISIMA masih kan? Iya. Kami di ISIMA 3. SMA 3. Nah, pada saat itu masuk ulun kada berpikir pada saat masuk terus jadi komedi, tidak. Gara-gara inya ini. Iya kan? Maksudnya saling ceng-cengan gitu. Bukan ceng-cengan. Apa dong? Inya nih lucu. Ya kan? Banyak babinian ciwi-ciwi tuh seneng lah ninya. Wah, kupikir ini kuncinya nih lah. Iya. Umpatnya kita belucu-belucu kayak itu. Cewek memang suka sama cowok yang humoris. Kalau kami komedi. Iya. Kalau Ciwi suka dengan yang humoris, ya kan? Kalau kami suka dengan honoris. Ya kada apa-apa. Iya. Duit lagi. Nah, itu Mbak ketemunya seperti itu. SMA. Jadi kami sama-sama pramuka. Iya. Jadi mulai kita tampil itu pas acara Api Unggun. Apa yang harus kami tampilkan? Saat berkemah ya? Berkemah. Nah, di saat itu, sudah kami ini kalang kabut hendak sampai meanukan silakan minum produser. Sampai nggak ngeliat ada seseorang ya? Ulun sudah terlatih. Apa itu? Saya nggak ngeliat ada seseorang. Tidak, ulun yang cuma terlatih. Kalau itu nggak laku. Nah, jadi pada saat itu kami bingung menampilkan karena ya biasa masa itu masa-masa ke anak muda masih ingin menunjukkan jati diri. Selain itu perhatian. Apalagi cari perhatian, caper. Apalagi yang pada saat itu 10 menit. Ya kan? Kok cepet ya? Iya, cepet banget. Ganggu banar ini Cepet banget sih, kita baru mulai. Nah, pada saat itu kita ini
ada juga nang pramuka babinian kan, atau galgait lah. Kalau kita sakut boy. Sekut boy. Sekut boy, galgait. Boy skut. Maksudnya pramuka laki-laki itu loh, Mbak. Yang laki-laki kan naranya boy sekut. Boy skut. Ya. Yang babinian mun kada salah galgait. Galgait. Oh, tim cewek tim cowok. Ya. Oh, jadi cowok caper sama cewek. Iya. Soalnya supaya jadian. kalau latihan karena ketemunya pas pramuka itu. Nah, itu aja. Dari situ lucu-lucuan. Terus kalau ke rumah kada wani, soalnya bapaknya berkumis ya kan. Kalau nggak berkumis bisa berani. Nggak berani juga. Jadi gitu, Mbak. Jadi pertemuan kami di organisasi pramuka di sekolah sampai akhirnya kami bisa naik panggung. Ya seperti itu, Mbak Win. Terbentuknya dari situ ya. Dari SMA. Dari lucu-lucuan di SMA, jadilah duit. Maksudnya jadi karir nih. Untuk ngelawak-ngelawak. Betul. Dan alhamdulillah kami lulusnya 89 lulus SMA. Oke. Amun nang ini 90 karena adik kelas. Iya, junior dan senior. Iya. Jadi pada saat tahun 89 lewat tahun 88 kami sudah tampil di panggung. Udah sering tampil. Pas acara Gulkar lah. Iya, kami sudah nampil di panggung. Jadi kami di TVRI juga, Bang. Di TVRI juga satu kali kalau nggak salah. Nah, jadi kami di tahun 88 itu sudah mulai menunjukkan eksistensi kita sebagai eksistensi. Tahun 88 ya. 88 udah dikenal di TVRI. Iya, saya singkatan dari Televisi Republik Indonesia, Stasiun Surabaya. Suaranya cakep ya. Teng dong. Ya, munnya berita itu kan habis suara kita kan ada baik itu. Jadi pada saat kita tampil di acara HUT Angkatan Laut waktu itu di Marta Dinata itu pertama. Nah, yang ngeri itu pada saat Angkatan Laut itu, Mbak. Kenapa? Karena pada saat itu 3 bulan sebelumnya kita diberitahu untuk tampil kan. Betul. Pada saat diberitahu itu sudah gugup, nervous, keringat dingin, nervous. Iya. Terus. Tapi kan udah sering tampil sebelumnya. Betul, tapi kan tampilnya hanya kalangan sendiri. Bida harus keluar kan. Dan ini bayarannya mahal tahun segitu. Kalau nggak salah 500.000, Mbak. Wih, besar banget. Dikonversi sekarang udah 50 juta. Berapa? Tuh 50 juta. Iya kalau juta aku kada. Berapa kita dibayar? Zaman itu kita dibayar 40.000 satu orang. Enggak. Iya 40 juta sekarang. Astagfirullah. Iya udah sebesar itu. Ya, itu kan masih tukang perak. Lebih 40.000 lebih. Kada kita. Kalau yang 40.000 itu kita dibayar di BP sana 40.000. Nah, jadi itu udah sebulan. Nih. Udah sering tampil nih. Ya. Terbentuklah grup. Grup dulu baru kita sudah bisa tampil. Grup dulu terbentuk baru berjalan. Iya, baru kami. Nama grupnya apa, Mas Bambang? Kami dulu sama awal sekali kita membuat grup itu namanya Basados. Basados. Lain. Apa? Yang pertama itu apa namanya almarhum Pak Sahruni Habis Asbullah. Apa? Bayu. Oh, Bayu Asri. Bayu Asri Group. Bayu Asri. Ya. Setelah keluar baru bentuk Basados. Kenapa keluar? Bukan keluar sih, Mbak, artinya berubah nama? Bukan. Jadi di Bayu Asri itu sudah tidak aktif lagi. Organisasi tidak aktif lagi. Otomatis kita kan harus tetap eksis nih. Jadi kita tetap berjalan. Kami buat grup sendiri namanya Basados pada waktu itu. Personilnya berapa orang? Pada waktu itu tetap itu aja. Betul, bertiga kami. Bertiga. Oh, oke. Bertiga. Disitulah awal karir melejit. Bujur. Alhamdulillah. Nah, yang membuat nama Basados itu kepanjangan dari Bambang, Sarkan, Diu, Umi Pasesli. Ada pemain cewek Mas kami. Bambang nggak ada? Hah? Yang awal Bambang. Oh, oke, Basados. Tapi memang mun kita menyambat Bambang kadang orang kadang mendengar. Kenapa? Iya, aku nggak dengar tadi. Hampir sama dengan produser kami pada saatnya tampil, kita kadang melihat. Kayak ini tadi. Sudah kada usah kita lanjutkan. Maaf suhu. Horor. Ya, seperti itu, Mbak, perjalanannya seperti itu. Basados ya, nama Basados. grup. Ya. Nah, sebelum itu kita tampil TVRI, Mbak. Nah, pada saat TVRI itu tidak segampang sekarang. Kita dilihat dulu, artinya latihan. Oke. Orang TVRI sangar-sangar. Kami pikir tuh lucu-lucu, Bang lah. Nggak ada yang ketawa.
Jadi istilahnya di zaman kita dulu namanya, ayo kita hunting dulu, begitu. Hunting. Jadi hunting ke tempat kita latihan, dia lihat itu Mbak Win, kita latihan. Kalau dia cocok, ya udah besok ya dikabarin. Jarak dari hunting ke syuting bisa sebulanan. Oh lama, lama. Butuh waktu ya. Dari itulah terbentuk grup Basados. Disitulah kalian tenar sekali ya. Alhamdulillah. Untuk wilayah Kaltim. Kami jadi terkenal dan tercemar salah polusi ya. Jadi sejak kapan melawaknya? Nama grupnya tadi Basados tahun 89. 88. Tapi kalian kompak nih sampai sekarang. Alhamdulillah. Enggak pernah berantem? Enggak. Ada berantem tapi bisa tonjok-tonjokan, jambak-jambakan. Enggak. Palingan anu aja nangka ini masa apa ngarannya kayak itu ya kayak gitulah Mbak. Iya. Kalau berantem fisik tidak. Enggak ya. Karena ya kami sadar sekali bahwa saya memerlukan Inya juga memerlukan saya. Jadi saya dan Inya perlu-perluan. Itu mengkadang. Saling memerlukan. Saling memerlukan. Bujur lah. Ya, simbiosis mutualisme. Itu. Ya. Ada kepentingan dong ya. Iya, oke. Sama-sama penting tapi sama-sama ini sama-sama menghasilkan. Iya, ini penting. Iya, ini penting. Terus ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong. Ini bahasa Betawi nih, ngemeng-ngemeng nih. By the way, Badiu ulun. By the way, Badiu ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong. Iya, Bapandir. Iya. Badiu Bapandir. Ini sudah Bapandir. Kok bisa punya channel pojok Bang Diu? Itu tuh yang ditanya tuh. Dulu kan Basados tuh dari acara ke acara, TVRI gitu kan. Jadi kisahnya kayak ini Mbak. Jadi mengalami kami masa-masa keemasan lah istilahnya. Kami pernah tampil satu malam itu 3 kali dan acara. Dan kami di pada saat dari panggung ke panggung 1 itu dikawal oleh Poredes. Anu apa nang Power Rangers. Pak Satria Baja Hitam dong. Ada yang warna pink. Ya dikawal sama oleh pengawalan sampai sebegitunya ya. Iya, zaman itu. Artinya kami sudah terbentuk apa segala macam rasa kayak itu. Nah, tiba-tiba pada saat tahun masuknya TV-TV swasta ke seluruh Indonesia, termasuk Balikpapan, dan ya maaf saja pada saat itu semua kegiatan terpusat di sana. Akhirnya lambat laun kita menurunlah order lah. Iya. Jadi kami juga di grup lawak juga mengalami penurunan. Artinya orang lebih ke TV, orang menonton ke TV daripada harus nonton live gitu kan Mbak. Jadi dan juga sejak TVRI Balikpapan pindah ke TVRI Samarinda, intensitas kita ke Samarinda juga lumayan kan Mbak, jauh 2 jam perjalanan. Kalau kita hanya bikin satu paket saja tidak mungkin. Sudah waktu kita udah terbuang. Nggak tercover lah ya. Terus akhirnya ketemu sama Mas Badiu, ngobrol. Lah Mas Badiu pernah nyampaikan ke saya. Ulun bawainya, Bang, ayo kita buat podcast. Mas Badiu awalnya Mas Bambang. Podcast tapi untuk spesialisasinya itu promo tentang produk-produk herbal. Awalnya gitu Mbak. Artinya produk herbal itu yang tidak mengandung apa-apa, dan saat orang garing kan minum cekluk langsung sihat. Herbal kali itu kan. Iya biar aja. Kenapa kayak muyak lawan aku tenang Bang? Bukan, enggak perlu dijelaskan herbalnya, enggak usah. Aku kan supaya kelihatan jujur. Ngapain kita jelaskan herbalnya? Enggak usah. Kada usah kah? Perjalanannya itu loh. Sekarang kita ini ngurusin herbal apa ngurusin podcastnya? Podcast. Terbentuknya podcast ya. Iya, podcast. Podcast itu apa sih? Podcast. Ini aku senengnya di situ Blen. Aku tuh ngelihat ya progres kalian di YouTube ya. Mas Badiu tuh udah pintar bahasa Inggris. Nah, itu memang dia bahasa Inggris pintar Mbak. Jago sekarang. Ya pintar sekarang udah. Bahasa Cina juga. Mandarin ya? Mandarin. Jago. Dia kadang-kadang dijadikan satu. Mandarin, Inggris jadikan satu dia. Coba pakai ini dipisah-pisah. Ya, coba pakai bahasa Mandarin. Mandarin. Cet si ce mewantan.
Terus ngekek. Artinya apa? Setumat belum selesai. Belum panjang. Cet sisi cemen wantan. Iya. Cet silo cemen tanhan. Betul. Nata sini hibang. Muisut gar Bambang. Iya, ikam. Iya. Ini maksudnya ulun lawan Bambang. Iya. Kohun apa? Kongguan. Karena lawas kada bahasa Mandarin. Udah lama nggak dipraktek. Iya, kada ingat kan manusiawi kalau kayak gitu. Mungkin bahasa Inggris. Inggris dia lancar. Thailand juga sedikit-sedikit bisa. Inggris dulu kan malukan lalu. Thailand juga lancar. Thailand agak bisa dia, Mbak. Bahasa Tagalog, Filipin tuh berapa hari ini dipelajari. Iya. Rusia itu nggak salah seminggu yang lalu belajar Rusia. Ukraina juga akhirnya Rusia dan Ukraina perang. Ura. Bahasa Inggris. Ya. Believe in your life. Iya. Oke, artinya sampai lihat mana? Itulah. Pokoknya banyak bahasa Inggris ini menandak dibaca berapa kali tayangan aku baca beratan. Allahu Akbar. Iya, dibacain. Ya gitu Mbak kira-kira. Tadi progres untuk terbentuknya dari channel YouTube ini tadi terbentuk seperti itu Mbak. Jadi Mas Badiu komunikasi dengan saya, kita membuat podcast untuk produk herbal. Tadinya. Jadi saya nunggu juga nih. Nah, kebetulan dijelaskan herbal tadi? Nggak usah. Oh iya, nggak usah. Tawon. Bina pemarahan. Ada madu. Oh iya. Nah, jadi kemudian selang 1 minggu setelah Mas Badiu komunikasi dengan saya, jujur Mbak, terjadilah. Enggak, jadi saya ditelepon sama namanya Pak Muin, Om Muin. Iya, Om Muin. Ayo kita lihat ada temanku punya studio podcast. Ini lagi vakum bla 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 bla. Akhirnya saya kesini sama Pak Muin, Mbak Win, kesini sama Pak Muin lihat studionya. Kebetulan produser nggak ada. Oh nggak ada. Nggak adanya. Produser yang songong. Iya. Songong. Congkak. Jangan diperjelas. Itu congkak diulang congkak. Iya. Kan batuk-batuk. Nah kemudian saya ngeliat ke studio Mbak. Iya. Kondisi studio tidak. Studio ini. Ya. Yang horor ini. Ya horor ini. Mencekam. Ya cuma pada waktu itu dengan peralatan yang menurut saya dengan kondisi studio luar biasa sebenarnya. Iya. Tinggal ada tim kreatifnya, talentnya, yang saya pikir udah bisa jalan. Saya hubungin Mas Badiu, ini ada studio, coba sampein lihat. Iya. Dan kami betul-betul pada waktu itu, waktu ngeliat studio ini, kami tidak didampingi oleh produser, sama sekali tidak. Itu. Nggak ada ya. Masih apalah si Dintu. Karena yang beliau sampaikan itu Mas Badiu, paling Mas Bambang sama Mas Badiu juga sama menginginkan studio yang besar, yang mewah, yang begini. Akhirnya saya bawa Mas Badiu. Plan, coba lihat nih studionya bisa nggak kita podcast? Iya. Ulun dipanggil Plan. Plan itu apa? Plan dilengkapkan full plan. Pulpen. Pulpen. Oh lain lah. Pena. Iya. Jadi saya panggil Mas Badiu. Mas Badiu kita lihat. Ya. Jadi Mas Badiu kesini sama saya sama Bang Muin. Bujur. Jam 11 siang pada waktu itu. 11 siang. 11 siang, Bang. Malam Bang. Malam kita kesini. Malam sini ya. Malam. Ya. Aku kada kawa berdusta siangnya saya. Siangnya saya sama Om Muin. Oh iya. Nah, setelah itu kami ketemu lagi dengan produser sampaikan bahwa kami siap untuk membuat podcast. Podcast sejenis lawakan tetapi lewat media. Iya. Nah, cuma pada waktu itu produser itu nyampaikan itu konsepnya, beliau punya konsep juga. Iya. Nanti konsepnya itu jangan terlalu berat, ringan-ringan saja, humor saja. Kalian ringan dan humor tetapi talent ya, bintang tamu ya luar biasa ya. Iya. Banget. Ya. Petinggi-petinggi Balikpapan ya. Itu alhamdulillah. Artinya dengan ini dengan podcast ini kita bisa ketemu dengan beberapa kepala dinas ya, kepala daerah semuanya. Alhamdulillah mereka menerima dengan baik dengan ini, mungkin karena melihat ulun lah. Kenapa? Karena dari semua yang ini yang paling gagah ulun. Salah. Kenapa? Yang paling gagah. Iya, bagus. Ya kan? Bagus. Bagusnya pindah melulu itu lah.
Mantap. Jadi seperti itu Mbak Win. Terbentuknya Pojok Bang Diu. Nah, Pojok Bang Diu sendiri produser menyerahkan ke kita ya, masih nama apa, mau buat channelnya apa? Produsernya songong tapi tetap ya komunikasi lancar ya. Luar biasa. Inya itu cerdas juga orangnya. Luar biasa. Walaupun cungkak tapi hari ininya ulang tahun. Nah, kita ucapkan selamat ulang tahun produser. Mudah-mudahan tercapai segala cita-citanya. Amin. Selalu sukses. Amin. Dan sabar. Ya, sabar produser, sabar. Batuk pula. Orangnya gak sabar. Jadi nanti target kita nih Mbak Win, produser juga sudah memberikan target ke kita di 2022 ini kita harus mencapai target kita 100.000 subscriber. Amin. Ya, amin. Target yang diberikan oleh produser. Ya. Hal itu bisa tercapai. Amin, doanya ke atas. Amin. Ya, itu bisa tercapai, target itu bisa tercapai ketika memang sinergi antara talent, sinergi antara produser, tim-tim yang lain juga bekerja sama, tim promo itu bisa bekerja sama, itu otomatis bisa tercapai. Amin. Nah, salah satunya kan nanti minta tolong Mbak Win ini. Apa tuh? Ya supaya promosikan Pojok Bang Diu di sana. Oh iya. Pasti. Sama kalau bisa jangan sendiri, berdua sama Abigail Nip. Iya. Abigail Nip. Sama Mbak siapa itu namanya? Teddy C. Ya. Kami tinggal nunggu undangannya Teddy C saja. Nah, akhirnya terbentuklah Mbak. Ya. Channel Pojok Bang Diu. Channel Pojok Bang Diu. Nah, kemudian ada nanti sama teman-teman Mbak Win ini. Seperti gitu. Yang di mana Qatar. Oh, ada dari negara luar. Ada juga yang di Indonesia nih yang berpencar ya. Iya, betul. Provinsi Banten kan banyak nih kota kabupatennya. Tuh teman-teman juga kan, makanya saya bawa pertanyaan tadi. Terus terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih. Terus siapa nang di Lombok? Yang di Lombok namanya Beli Dewa. Beli Dewa, terima kasih Beli Dewa atas dukungannya. Siap Beli Dewa, kapan kita main-main ke Lombok? Kapan kita main-main ke Lombok? Ya diundang main-main ke Lombok. Sangka nih kamu undang Beli Dewa. Tapi itu sama aja kamu minum kopi tapi di rumahku. Ya kan? Bawa kopi. Kita diundang sama Beli Dewa ke Lombok. Beli Dewa, Beli Jeffrey sekarang udah doktor. Alhamdulillah. Selamat Beli Jeffrey. Ya nanti selamatan ngundang kami gitu kan. Karena kalau seandainya membuka praktek dokter doktor S3 ilmu hukum. Doktor ilmu hukum. Berarti salah dengar. Ada juga penggemar kalian di Qatar. Ibu Vicky namanya. Ibu Vicky. Terima kasih Bu Vicky. Kalau yang lain banyak ya, ada Klaten, Mbak Ayu, banyak. Provinsi Banten ada Bang Angga gitu. Makanya yang bertanya. Siapa lagi mumpung ulun aja. banyak. Gitu Mbak Win. Jadi perjalanan kami dari CND Production timbullah podcast atau channel kami di Pojok Bang Diu ya. Nah, gitu Mbak Win. Itu. Mana? Lagi Mbak Win? Dengar-dengar punya perusahaan ya sekarang. Kaget aku pelan tuh. Aku memberikan satu keyakinan. Iya, tapi jangan nyaring aku kaget. Apa nama PT-nya? PT-nya. PT singkatan apa? PT Perusahaan Terbatas. Iya. Depannya bukan perusahaan, perseroan. Bapak komisaris gimana sih? Tapi nggak apa-apa. Kita luruskan. Kan beda sedikit perusahaan lawan perseroan. Yang penting awalnya P, akhirannya an. Kada usah ketawa kamu. Batuk. Ku tampar kan. Jadi itu maksudku, aku hendak menjawab itu karena aku gugup kan. Dilihat lawan Mbak Win jadi gugup aku. Yang tadi hendak perseroan jadi perusahaan. Perseroan. Namanya apa? Tarkam. Apa tuh? Tarik Ikam. Apa? PT Teras Kawan Lama. Jadi disingkatnya PT Terkam. Iya. Teman-teman yang lama berkumpul di satu perseroan. Betul, Mbak. Jadi kita pas ngobrol-ngobrol di depan, enggak tahu ngobrol enggak jelas kesana kemari pada akhirnya yuk kita buat perusahaan yuk. Ada ide Ini dan perusahaannya itu, apa gitu. Dan itu berawal dari Pojok Bang Diu juga. Bahwa teman-teman yang tadi kawan lama kumpul setelah kita kumpul diajak
intinya awalnya ya kayak ini Bang kisah-kisah pada saat sudah selesai di luar ya kan ngobrol bener Mbak. Jadi awalnya dari meja inilah ide-ide baik, ide-ide cemerlang dari teman-teman. Awalnya dari podcast kita. Dari meja ini. Ya. Teman-teman setelah selesai syuting, kita ngobrol-ngobrol luar, akhirnya ngobrol sama produser. Gimana kalau kita membuat PT? Ngapain kita membuat PT? Untuk apa? Untuk ini. Akhirnya terbentuklah PT Teras Kawan Lama. Bidangnya? Kalau bidangnya general Mbak. Spesifiknya itu kita maunya trading. Maksudnya tradingnya bukan trading saham, bukan. Jadi kami menaungi ke beberapa teman-teman lain. Nah, yuk kamu gabung ke Terkam yuk. Kita cari kerjaan bareng. Nanti kalau dapat kerjaan ini kamu ngerjain ini. Artinya bahwa Terkam itu palu gada. Apa lu mau gua ada? Spesialisasi sendiri untuk di perusahaan kami juga ada Mbak. Ada, maksudnya yang di NIB-nya kami juga punya. Ada ya klasifikasinya ya. Betul, udah mantep ya. Udah tinggal running. Amun jar urang anu palu gada, ya kan? Apa tuh? Amun kita kenapa buka baju? Jangan bapak dah. Kan gak kelihatan. Biar kada kelihatan karena ada nang kesetrum. Jadi lah kalau nang anu Jakarta palu gada, nah, amun kita nang di Banjar, calon Ika ini Sarabakawa. Sarabakawa. Singkatan juga. Bukan ada. Sarabakawa. Sarabakawa itu ya semua bisa. Semua bisa. Semua bidang kita insya Allah bisa jalan. Dengan disiplin ilmu teman-teman masing-masing. Bujur, sudah terbukti salah satu kerjaannya itu. Udah banyak ya proyek ya masuk ya? Kada uji. Uji klinis apa uji coba apa uji nyali? Uji coba, uji nyali itu yang tadi itu kan. Nah, tiap hari uji nyali di sini ya. Uji coba dengan anu lampu di muka mati kan. Nah, sudah dibaiki dengan para dewan direksi. Ya kan? Itu ujian. Itu kira-kira Mbak Win. Terganggu nggak Mas Bambang, Mas Badiu apa dari itu? Channel pojok ini sama bisnisnya sama ya PT Terkam tadi? Terganggu nggak? Sebenarnya kalau terganggu atau tidak kembali ke personal masing-masing Mbak, menempatkan dirinya sebagai apa, ya kan Mbak? Kalau memang waktunya kita podcast, monggo kita podcast. Waktunya kita bekerja, ayo kita bekerja gitu. Nah, tapi tidak bisa dicampur adukkan juga bahwa podcast dibawa ke perusahaan dibawakan ke podcast, nanti jadinya tidak fokus pada apa tujuan kita itu Mbak. Itu. Kalau aku sih terganggu Mbak. Terganggu ya. Bahari waktu pujuk Bang Dio sudah mulai tadi aku bepandir nang awal mungkin bawin anu pada saat awal aku naik taksi online waktu melihat Hajar naik pujuk Bang Dio ya sambil senyum langsung senyum sumringah ngobrol selesai itu langsung turun ndak usah Mas karena kejujuran ndak bawa duit aku kan tapinya langsung ndak usah Mas makan nasi goreng kayak itu juga gratis ndak usah Bang Dio lah. Nah setelah mundur ini naik online supirnya sama anunya itu pada saat turun 30.000 ya. Inya bepada. Aku lang pucuk Bang Dio. Nggak kenal 30.000. Jadi itu anunya Mbak, terganggunya. Terganggu ya. Sebenarnya juga terganggunya untuk Mas Badiu sendiri. Iya. Nggak gratis lagi. Nasi goreng bayar. Semuanya sama bayar. Tapi intinya sinergi kita dari pojok Bang Dio lah, kita bisa mengenal para pejabat relasi. Jadi banyak relasi. Seperti itu Mbak. Awalnya juga kami mengenalkan bisnis kami juga melalui pojok Bang Dio. Kami punya channel loh Pak, pojok Bang Dio gini nih. Iyalah. Akhirnya kita bicara bisnisnya. Tetap pojok Bang Dio sebagai pionnya, ujung tombaknya kita masuk ke lini semuanya Mbak. Iya. Itu sih Mbak Win. Ada ide nggak sih bikin kayak pelatihan untuk ngelawak gitu, nggak ada? Nah, kalau pelatihan ngalih Mbak. Yang pertama, lawak ini kan muncul dari hati nurani. Gitu. Nggak bisa dipaksa ya, orang ngelucu ya? Kada bisa. Terus yang kedua, kalau seandainya diulah sakulahan,
bah kami kada laku lagi, jadi mending kada kayak itu nah. Oh gitu pemikirannya. Ada pelatihan untuk pelatihan yang ada ini begayana. Ada pelatihan bagi yang mau lambang lah, artinya regenerasi karena jujur saja harus ada regenerasi. Jujur saja kami aja lahir dari senior kami kayak almarhum Mas Yoyo, Mas Yoyo, Mas Cemet, terus Mas Midi sekarang di Jakarta. Benar. Itu yang mengayomi kami sehingga pada saat muncul kami, pada saat grup mereka sudah tidak eksis lagi, kamilah yang naik dengan cara mereka mengajak kita memberikan kesempatan ke kita bermain gabung sama yang senior gitu loh Mbak ya. Jadi kami cuma dikasih tahu nanti besok main ya. Kamu jadi ini, kamu jadi. Hari itu juga kami harus berpikir cepat. Berpikir cepat bagaimana ini lucunya di mana, premisnya di mana, gongnya di mana. Kan kami diajari untuk itu. Akhirnya itu terbawa sampai sekarang. Jadi ada ide apa ya kami langsung tangkap bla 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 gitu aja sih Mbak. Itu. Ya kami juga terima kasih beliau sudah pada almarhum. Ya mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan ke kami yang menjadikan satu amal jariah untuk beliau-beliau. Termasuk almarhum Pak Juntra Lala dari sisi madihinnya. Dari Kalsel. Gitu Mbak Win. Itu aja sih pertanyaan. Itulah. Nah sudah pulihkan boleh saya menghilang. Lu Mbak mau kemana? Saya time limit ini. Udah berapa menit di sini saya? Gayaan terus lah Mbak Win. Saya dipanggil, jadi saya datang. Nanti begitu selesai jamnya saya harus cabut lagi nih. Loh, maksudnya naik pesawat atau apa? Enggak, menghilang. Loh.